Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayu Pratama dengan NPM 2017 43500 kelas R7D. Sini saya akan menjelaskan tentang materi teori keputusan dan pohon keputusan mata kuliah riset operasional. Saya akan mendapatkan soal yaitu Pizza King dan Noble Greek adalah dua restoran yang bersaing. Masing-masing harus menentukan secara bersamaan apakah melakukan kampanye periklanan kecil, menengah, atau besar. Pizza King percaya bahwa kemungkinan besar Noble Greek akan melakukan kampanye iklan. Mengingat tindakan yang dipilih oleh setiap restoran, keuntungan Pizza King seperti yang ditunjukkan dalam tabel untuk kriteria penyesalan, tentukan pilihan kampanye iklan Pizza King. Sini ada pilihan Pizza King, ada kecil, sedang, dan besar. Terus juga pilihan Noble Greek, ada kecil, sedang, besar. Untuk kecilnya ada $6.000, $5.000 untuk sedang, besarnya $2.000. Untuk sedangnya ada kecilnya ada $5.000 dan ininya $6.000 untuk sedang, besarnya $1.000. Untuk yang besar di Pizza King, untuk kecilnya $9.000, sedangnya $6.000, besarnya 0. Untuk kriteria minimax, regret, atau penyesalan LG Savage dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Jumlah regret atau opportunity loss sama dengan play of max kurang pie of art untuk peristiwa tertentu. Nah, dari ini baris dan kolomnya kita lihat yang paling besar. Untuk yang kecil dulu, untuk yang kecil dulu kita lihat ada 6.000, 5.000, dan 9.000. Kita pilih yang paling besar yaitu ada di 9.000. Nah, untuk yang sedang ada 5.000, 6.000, dan 6.000. Kita pilih yang tengah itu 6.000 di sedang juga. Besarnya ada di 2.000, yang paling besarnya $2.000. Jika sudah, sehingga tabel regres kriteria sebagai berikut. Nah, jika sudah yang besar tadi itu kita kurangi dengan hasil yang kecil tadi nih, yang 6.000, 5.000, dan nih. Maka kita kurangi 9.000 dikurang 6.000 sama dengan 3.000, 9.000 dikurang 5.000 sama dengan $4.000, 9.000 dikurang 9.000 sama dengan 0. Terus lanjut yang sedang 6.000 kurang 5.000 sama dengan 1.000, 6.000 kurang 6.000 sama dengan 0, 6.000 kurang 6.000 sama dengan 0, dan yang besar 2.000 kurang 2.000 sama dengan 0, 2.000 kurang 1.000 sama dengan 1.000, 2.000 kurang 0 sama dengan 2.000. Sudah dapat ya? Kecil dan sedang dan besar. Nah, nilai regret maksimum untuk setiap alternatif adalah kecil ada 3.000, sedangnya 4.000, besarnya 2.000. Dari mana 3.000, 4.000, dan 2.000? Dari hasil yang udah dihitung. Nah, kita lihat dari per baris. Dari kecil ini ada 3.000, 1.000, dan 0. Untuk sedangnya ada 4.000, 0, 1.000. Untuk besarnya ada 0, 0, dan 2.000. Kita pilih yang paling besarnya. Untuk kecilnya ada 3.000 paling besar. Untuk sedangnya 4.000 paling besar, dan untuk besarnya ada 2.000. Seperti ini hasilnya menjadinya. Kecil, sedang, dan besar jadi 2.000, sedangnya 4.000, kecilnya 3.000. Karena kriteria regret menghendaki pemilihan alternatif yang minimum regret maksimum, maka kampanye iklan besar 2.000 yang dipilih. Maka kita cari yang paling kecilnya, 2.000-nya. Lanjut kedua, pohon keputusan atau decision tree. Oilco harus menentukan apakah akan mengebor minyak di Laut Cina Selatan atau tidak. Harganya $100.000. Dan jika minyak ditemukan nilainya diperkirakan $600.000. Saat ini Oilco yakin ada kemungkinan 45% bahwa bidang berisi minyak. Sebelum mengebor, Oilco dapat menyewa seharga $10.000 seorang ahli geologi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan tersebut bahwa ladang itu akan mengandung minyak. Ada kemungkinan 50% bahwa ahli geologi akan mengeluarkan laporan yang menguntungkan dan 50% kemungkinan laporan yang tidak menguntungkan. Diberikan laporan yang menguntungkan. Ada kemungkinan 80% bahwa lapangan mengandung minyak. Mengingat laporan yang tidak menguntungkan, ada kemungkinan 10.000 ladang tersebut mengandung minyak. Menentukan tindakan Oilco yang optimal, tentukan juga EVSI dan EVPI. Nah, sehingga tabel berubah setelah dihitung menjadi seperti berikut. Hire or not itu adalah perekrutan orang atau sebelum karyawan ini tetapnya ada $180.000. Masih ada $180.000. Nah, jika tidak,
maka dia akan menggunakan duitnya itu untuk pengeboran atau tidak pengeboran, yaitu dengan dana $170.000. Jika tidak pengeboran, maka tidak ada hasilnya, tetap duitnya dengan $170.000. Jika dia melakukan pengeboran, maka dia ada pilihan lagi, ada yes dan ada no, ada tidak, ada iya-nya. Jika dia mendapatkan oli pada pengeboran itu, dia akan mendapatkan 45%, dengan sisanya adalah $500.000. Dan untuk tidak, maka dia akan berkurang, yaitu adalah $100.000. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke laporan. Untuk laporan awalnya itu adalah $180.000. Memiliki 0,5 itu adalah 50%. Nah, lanjut ke bawah, yaitu ada jika tidak ada laporan, maka adalah 5%. Di sini ada lagi pengeboran atau tidak pengeboran, yaitu dengan hasil minus $10.000. Jika tidak ada pengeboran, maka dia akan rugi, yaitu tetap minus $10.000. Jika dia iya, maka dia akan ada pilih lagi, adalah mengisi minyak dengan yes atau no. Jika yes, maka sininya 0,1, dengan hasilnya ada tinggal sisanya $450.000. Jika dia tidak ada pengeboran, dia maka hasilnya dengan 0,9 dengan min $110.000. Maka dia akan tetap tidak ada pengeluaran. Dan lanjut, jika yang report yang atas 0,5 ini, maka dia juga akan pengeboran atau tidak pengeboran dengan dana $370.000. Jika tidak, maka dia akan tetap persennya dengan minus $10.000. Lanjut ke atas, dia yes atau no lagi, dia mengisi minyak dengan tambahan $370.000 dana awalnya, dan untuk tidaknya ada 0,2. Ini menjadi min $110.000. Dan untuk yang atasnya 0,8 dengan dana $450.000 dan menjadi 0,4 menjadi $450.000. Menjadi step 4. Nilai aset pada not akhir hitung sebagai berikut. Nilai aset pada not terakhir dari peristiwa minyak ditemukan ikuti oleh geologis tidak disewa sama dengan rumus nilai minyak dikurang biaya pengeboran sama dengan $600.000 dikurang $100.000 sama dengan $500.000. Nah, nilai aset pada not terakhir dari peristiwa minyak ditemukan diikuti oleh geologis tidak disewa sama dengan nilai minyak dikurang biaya pengeboran sama dengan 0 kurang $100.000. Hasilnya adalah minus $100.000. Untuk yang pengeboran ini tidak. Nah, lanjut step 5. Nilai aset pada akhir acara yang tidak boleh diikuti oleh ahli geologis tidak disewa sebanyak $0. Nilai aset pada simpul terakhir dari acara minyak ditemukan diikuti oleh laporan bantuan geologis dengan rumus nilai minyak dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan dengan nilai minyak $600.000, biaya pengeborannya $100.000 dan biaya perekrutannya adalah $10.000 dengan hasilnya adalah $490.000. Lanjut ke step 6. Nilai aset pada simpul akhir acara minyak ditemukan diikuti oleh laporan. Untuk laporan bantuan geologis. Nah, untuk laporannya adalah di sini ada laporan nilai minyak kurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan. Maka nilai minyaknya $0, biaya pengeborannya $100.000, biaya perekrutannya ada $10.000 dengan hasil total ada min $110.000. Nilai aset pada simpul akhir acara tidak boleh diikuti oleh laporan bantuan geologis dengan hasil min $10.000. Untuk laporan ini tidak laporan. Step 7. Nilai aset pada simpul akhir acara minyak ditemukan ikuti oleh geologis tidak mendukung laporan. Untuk yang tidak mendukung laporan, nilai minyak dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan sama dengan nilai minyaknya $600.000, biaya pengeborannya $100.000, biaya perekrutannya $10.000 dengan hasil $450.000. Untuk yang bawahnya, nilai aset pada simpul akhir acara minyak tidak ditemukan diikuti oleh geologis tidak mendukung laporan dengan nilai minyak dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan sama dengan adalah 0 dikurang $100.000 kurang $10.000 sama dengan min $110.000. Yang masih ditolak, jika nilai aset pada simpul akhir acara tidak diikuti oleh geologis dan mendukung laporan, maka dengan hasil min $10.000. Kali tidak semua ini tidak akan mendukung geologis untuk mendukung laporannya. Untuk yang ke-8, berikut ini adalah posisi aset terakhir yang diharapkan di event 4.
Minyak ditemukan saat geologis tidak disewa. Ini untuk tidak disewanya dengan 0,45 itu dari 45%, terus dengan dana 500.000 ditambah 0,55 dari sisa 45 ini dari 100%, maka sisanya dengan 0,55 dari 55. Maka 55 tambah 45 menjadi 100%. Nah, dikurang, maka hasilnya dengan dolar min 100.000 dolar, maka hasilnya adalah 170.000 dolar. Berikut ini adalah posisi aset terakhir yang diharapkan di event 4. Minyak ditemukan ketika geologis dipekerjakan diikuti oleh laporan bantuan. Jadi mengirim laporan bantuan pada geologis yang dipekerjakan. Dengan 0,8 itu 8%, dengan dana 450.000 dolar ditambah 0,2 itu 2%, terus dengan dana min 110.000 dolar dengan hasil 370.000 dolar. Lanjut ke 9. Berikut ini adalah posisi aset akhir yang diharapkan di event 4. Minyak ditemukan saat geologis dipekerjakan ikuti oleh laporan tidak mendukung. Ini untuk tidak mendukungnya dengan ini 0,1 dari 1%-nya 450.000 dolar ditambah 0,9% dengan dana min 110.000 dolar dengan hasilnya min 50.000 dolar. Posisi aset terakhir yang diharapkan di garpu keputusan adalah putusan setelah tidak memperkerjakan adalah nilai aset yang lebih besar saat dibor dan tidak dibor yaitu 170.000 dolar. Demikian pula keputusan setelah mempekerjakan ahli geologi dengan laporan bantuan adalah aset terbesar dibor dan tidak dibor yang maksimum 370.000 dolar dikurang 10.000 dolar. Oleh karena itu keputusan setelah mempekerjakan ahli geologi dengan laporan bantuan adalah 370.000 dolar. Demikian pula keputusan setelah mempekerjakan ahli geologi dengan laporan tidak mendukung adalah 10.000 dolar. Lanjut ke step 10. Sekarang nilai aset akhir saat ahli geologi dipekerjakan adalah nilai akhirnya adalah 0,5 dari 5% dengan dana 370.000 dolar ditambah 0,5% dengan dana min 10.000 sama dengan 180.000 dolar. Sekarang nilai aset akhir ketika ahli geologi tidak dipekerjakan adalah 170.000 dolar. Nilai disimpul keputusan sewa atau tidak adalah nilai yang lebih besar dari 170.000 dolar dengan 180.000 dolar. Oleh karena itu, not keputusan nilai higher atau tidak adalah 180.000 dolar. Oleh karena itu juga keuntungan yang diharapkan adalah 180.000. Oleh karena itu tindakan yang optimal adalah pekerjaan ahli geologi. Jika ahli geologi memberikan laporan yang menguntungkan, maka pekerjaan ahli geologi. Jika tidak, maka jangan rekrut ahli geologi. Untuk step 11 itu ada nilai yang diharapkan dari sampel informasi EFSI adalah nilai informasi yang akan diperoleh dari informasi sampel. Pertama, temukan nilai yang diharapkan dengan informasi sampel EVWSI. Ini adalah jumlah nilai yang diharapkan ketika ahli geologi melakukan survei ditambah biaya perekrutan ahli geologi. Nah, EVWSI adalah dengan rumus sama dengan memiliki dana 180.000 ditambah 10.000 dolar sama dengan 150.000 dolar. Selanjutnya, dapat nilai yang diharapkan dengan informasi asli. Itu adalah nilai yang diharapkan tanpa pengujian apapun di sini. FVWOI sama dengan 170.000. Karena itu FVSI sama dengan FVSI dikurang FVOI. Yaitu ada 150.000 dolar dikurang 170.000 dolar sama dengan 20.000 dolar. Step 12. Perhitungan FVPI. Nilai yang diharapkan dari informasi sempurna diperoleh dengan menggambar poin keputusan yaitu ahli geologi tidak dipekerjakan. Berikut ini adalah poin keputusan dengan nilai aset di step simpul. Untuk FVPI yaitu ada yes or no-nya. Untuk menambahkan oilnya itu adalah minyaknya atau tidaknya ada dengan dana 225.000 dolar. Ini memiliki 55%. Kali ini dana masih dana utuhnya. Jika iya, dia mengeluarkan 45% untuk pengeboran adalah 500.000 dolar. Jika tidak, maka dia akan rugi menjadi min 100.000 dolar. Jika iya, dia akan untung 45% menjadi 500.000 dolar. Step 13. Nilai yang diharapkan dengan informasi sempurna adalah 0,5%. 0,45 yaitu dari 45% dengan dana 500.000 sama dengan 275.000. Nilai yang diharapkan dengan informasi asli adalah 170.000 dolar. Sekarang nilai yang diharapkan dari informasi sempurna adalah FVPI sama dengan FVWPI dikurang FVWOI. 275.000 dikurang 170.000 sama dengan 55.000 dolar. Maka kesimpulannya nilai total yang didapat dari hasil pengeboran dan perekrutan karyawan dengan total yang adalah 55.000 dolar.
Mungkin itu aja dari saya sebelum pertama. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.